Ya, puji nama Tuhan, Shalom. Kembali saya akan menjawab ya pertanyaan dari sahabat Facebook yang bertanya perihal mengenai kemahatauan Yesus. Sebenarnya saya sudah pernah buat video ini, tetapi mungkin ada beberapa orang yang masih belum terlalu mengerti ya, sehingga saya akan menjawab pertanyaan ini. Jadi ada yang berkata bahwa Yesus itu tidak maha tahu hanya karena Yesus tidak tahu hari kiamat. Ya, anak tidak tahu, malaikat tidak tahu, anak di sini Yesus ya, hanya Bapa yang tahu. Maka dengan ayat itu beberapa orang langsung menyimpulkan berarti Yesus tidak maha tahu. Ya. Tetapi kalau kita membaca di dalam ayat-ayat yang lainnya, Yesus menunjukkan kemahatauannya. Dengan cara apa? Dia tahu loh siapa yang akan menjual dia. Terus saya mengatakan demikian, ada yang bilang, pendeta, Yesus tahu siapa yang akan menjual dia karena malaikat yang bisik, malaikat yang kasih tahu. Kemudian saya minta, tunjukkan ayatnya di mana ada malaikat yang bisik sama Yesus kalau Yudas yang akan menjual dia. Dan ya tidak ada yang bisa membuktikan ayat itu, karena memang tidak ada ayat yang mengatakan bahwa malaikat yang membisikkan Yesus bahwa siapa yang akan menjual dia. Tidak, Yesus tahu. Dan saya mau kasih tahu saudara bahwa kemahatauan Yesus itu bukan cuma dia tahu siapa yang akan menjual dia. Banyak loh di Alkitab. Ya, dia menyuruh Petrus untuk pergi memancing ikan, dan dia berkata di dalam mulut ikan itu ada koin, ada uang, yang nanti uang itu kamu pakai untuk bayar pajak. Dari mana Yesus tahu dalam mulut ikan ada koin? Dari mana coba? Ya, kalau bukan karena kemahatauannya. Ya. Mengenai Lazarus, ya, yang sudah mati 4 hari, ya, Yesus sudah tahu. Alkitab mengatakan Yesus tahu bahwa Lazarus itu sudah mati. Dari mana dia tahu? Padahal dia ya belum sampai di rumah Lazarus. Jadi banyak hal dalam Alkitab yang menunjukkan kemahatauan Yesus. Jadi bagaimana pendeta dengan hari kiamat yang tidak diketahui oleh Yesus? Nah, ini saya mau ngomong berulang kali. Yesus itu punya dua natur. Dia punya natur Allah, natur manusia. Itu sebabnya kadang-kadang dia berbicara dalam kapasitas Allah, dan kadang dia berbicara dalam kapasitas manusia. Kadang dia bertindak dalam kealahannya, kadang juga dia bertindak di dalam kemanusiaannya. Sehingga sekali lagi kita tidak bisa, saudara-saudara, yang menggunakan ya kemanusiaan Yesus untuk menentang kealahannya. Ini tidak akan pernah bisa. Yesus sepenuhnya Allah dan sepenuhnya manusia. Maka ketika dia berkata ya bahwa anak tidak tahu, malaikat tidak tahu, dia sementara berbicara dalam kapasitasnya sebagai manusia. Kalau ayat ini kita gunakan untuk menunjukkan bahwa Yesus tidak maha tahu, banyak loh ayat-ayat dalam Alkitab yang menunjukkan kemahatauan Yesus ya. Jadi kalau kita bisa mengerti bahwa Yesus itu adalah Allah sekaligus manusia ya, karena dia Allah telah mengambil rupa menjadi manusia. Ketika dia menjadi manusia, dia tidak meninggalkan kealahannya ya. Maka kita tidak akan sulit untuk memahami ya banyak sekali hal-hal yang tertulis di dalam Alkitab yang dipikir orang adalah sebuah hal yang kontradiksi. Jadi alangkah baiknya saudara memang bertanya daripada saudara ya sok tahu. Ya, NKRI harga mati itu orang semua saudara. Tuhan memberkati.